Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pengawasan dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah yang terdiri dari Dewi Santi Febrianti, Gebrina Rizky Amanda, Fatatun Malihah, dan Balkis Aulia Akmalah akan menjelaskan poin-poin seperti berikut. Yang pertama, definisi pengawasan dan tata kelola LKS. Yang kedua, konsep dasar audit kepatuhan syariah. Yang ketiga, metodologi audit kepatuhan syariah. Yang keempat, konsep dasar tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan prinsip-prinsip GCG di LKS. Pendahuluan. Pengawasan pada LKS berada dalam otoritas Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya, dan pelaporannya sesuai dengan prinsip syariah serta prinsip akuntansi umum. LKS secara umum memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaan bisnisnya, sehingga selain adanya pengawasan juga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dengan tujuan mewujudkan keadilan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau stakeholder. Dalam mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien, maka BI, DSN, dan DPS harus saling bekerja sama dalam menjalankan tugas. Dan untuk mewujudkan good corporate governance, seluruh pihak, baik Dewan Direksi, Manajemen LKS, auditor, stakeholder, dan seluruh pihak lainnya harus saling memberikan informasi yang benar guna mendukung pertanggungjawaban masing-masing pihak kepada otoritas. Definisi pengawasan dan tata kelola LKS. Pengawasan terhadap praktik lembaga keuangan syariah dimulai dari dalam LKS itu sendiri yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang mengawasi kesyariahan produk yang ada di LKS. DPS ialah sebuah lembaga internal LKS yang bertugas melihat kekurangan dan melakukan pengujian atas produk-produk LKS. Pengawasan LKS secara hukum positif adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga yang diberikan otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah di Indonesia. Tata kelola LKS atau Good Corporate Governance merupakan sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang diterapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua stakeholder. Untuk memenuhi terlaksananya good corporate governance, diperlukan sebuah standar sebagai berikut. Yang pertama, Dewan Pengawas Syariah. Kedua, evaluasi terhadap syariah. Ketiga, evaluasi internal terhadap syariah. Keempat, Komite Audit dan Tata Kelola LKS. Kelima, independensi dari DPS. Keenam, pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola untuk LKS. Dan yang terakhir ialah evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya adalah konsep dasar audit kepatuhan syariah. Yang pertama, pengertian dari audit kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah adalah ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap hukum Islam atau aturan dalam bidang muamalah. Hal ini merupakan salah satu faktor membedakan dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga kepatuhan syariah menjadi prinsip yang sangat mendasar dalam praktik lembaga keuangan syariah. Audit kepatuhan syariah dapat diartikan sebagai salah satu proses untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh LKS tidak melanggar prinsip syariah. Kemudian adalah landas audit kepatuhan syariah. Yang pertama ada landasan syariah, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 104 dan surah Fussilat ayat 33. Makna dari kedua ayat tersebut adalah pentingnya sebuah pengawasan, evaluasi, dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Kemudian ada landasan hukum positif, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya adalah rangka audit kepatuhan syariah. Yang pertama, fungsi dari kepatuhan syariah, itu untuk memastikan bahwa sistem, prosedur, ketentuan, kebijakan, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LKS telah sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Kemudian ada karakteristik fungsi kepatuhan audit syariah. Pertama, memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan. Kemudian ada memeriksa adanya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Selanjutnya adalah hakikat fungsi kepatuhan syariah,
yaitu untuk pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga. Terakhir ada urgensi audit kepatuhan syariah, yaitu untuk adanya kepentingan untuk mengembangkan audit syariah yang berguna untuk memastikan efektivitas tujuan dari hukum kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Selanjutnya, metodologi audit kepatuhan syariah. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan metodologi audit kepatuhan syariah, yakni diantaranya, pertama, mengenai tujuan dan prinsip. Maksudnya di sini adalah auditor menyampaikan laporan keuangan yang disusun dalam semua hal, itu harus sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu juga harus diketahui unsur halal dan haram, serta akad-akad yang ada dari instrumen keuangan. Kedua, laporan auditor, yang mana harus menggambarkan tentang cakupan audit dengan menyatakan audit tersebut sesuai dengan CV dan standar nasional yang relevan serta tidak melanggar prinsip syariah. Selanjutnya, keterlibatan audit. Jadi di sini auditor dan klien harus sama-sama menyetujui ketentuan perjanjian. Jika auditor tidak setuju dengan klien, auditor harus menarik diri dari penugasan audit setelah mempertimbangkan keadaan yang relevan yang bisa merusak opini audit. Kemudian terakhir dan yang paling penting juga harus dipastikan bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan tidak bertentangan dengan syariah dan audit syariah sendiri terdiri dari perencanaan, pengujian, dan pelaporan. Selanjutnya mengenai konsep dasar tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance dan ketentuan BI dan OJK tentang GCG. Ada beberapa hal yang harus memenuhi standar GCG seperti harus adanya Dewan Pengawas Syariah, evaluasi terhadap syariah, evaluasi internal terhadap syariah, komite audit dan tata kelola, juga pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola dan evaluasi tanggung jawab sosial. Tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai aturan yaitu memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan secara hati-hati, serta memastikan juga bahwa perusahaan dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Dalam kegiatan tata kelola perusahaan yang harus dilakukan adalah harus memperhatikan standar dan kode etik karena seluruh aktivitasnya ialah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Ketentuan BI dan OJK tentang GCG. Penerapan Good Corporate Governance atau GCG ini wajib dilaksanakan bagi semua lembaga keuangan, tak terkecuali bagi bank yang beroperasi. Kewajiban ini telah ditetapkan melalui PBI nomor 8/14/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Tetapi sejak tahun 2010, Bank Indonesia membuat peraturan yang lebih spesifik lagi mengenai penerapan GCG pada lembaga keuangan syariah, yaitu Peraturan PBI nomor 11/33/PBI/2009. Peraturan dan kebijakan pelaksanaan GCG bagi bank syariah ini dibuat dengan tujuan dapat melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku dengan sesuai prinsip syariah. Beberapa undang-undang yang digunakan oleh BI dan OJK mengenai tata kelola perusahaan yakni ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ada juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/POJK 03/2018 tentang penerapan tata kelola bank pembiayaan rakyat syariah, dan juga masih ada lagi peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan mengenai tata kelola perusahaan. Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di lembaga keuangan syariah. Yang pertama, ada transparansi, yaitu pengungkapan, penyediaan informasi, kinerja perusahaan, serta laporan keuangan dan informasi lainnya. Pengungkapan informasi merupakan hal penting sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu pasti apa yang telah dan akan terjadi. Laporan tahunan perusahaan memuat berbagai informasi yang diperlukan. Yang kedua, fairness, yaitu perlakuan yang seimbang. Good corporate yang baik, masyarakat adanya perlindungan untuk hak minoritas, perlakuan yang sama dan adil pada semua pemegang saham, serta melarang adanya kecurangan. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban manajemen.
Ada pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pertanggungjawaban dari komisaris, direksi, serta ada perlindungan untuk karir karyawan. Perlu ditetapkan beberapa karir rapat dalam kurun waktu tertentu, serta berbagai sistem pengawasan yang lainnya. Yang terakhir, tanggung jawab, yaitu kesesuaian pengelolaan lembaga keuangan syariah dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai warga korporasi yang baik, maka perseroan senantiasa menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Kesimpulan, untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, hendaknya BI Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas pengawasan bank di Indonesia dapat mendukung sepenuhnya dari segala kegiatan pengawasan bank syariah yang dimana melibatkan DSN dan DPS yang seharusnya memperoleh jaminan pertanggungjawaban, independen dan insentif yang bernilai. Kegiatan audit syariah dapat diwujudkan dengan menyesuaikan standar audit AAOIV yang berlaku di seluruh lembaga keuangan syariah. Adanya good corporate governance dimaksimalkan untuk memenuhi pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat dan seluruh pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.